Yang kedua, tempat perlombaan dilakukan di kelas masing-masing. Peserta diberi waktu 240 menit untuk menghias kelas. Hiasan kelas wajib memiliki hiasan kado Natal, pohon Natal, dan gantungan Natal. Pohon Natal wajib menggunakan barang bekas. Dan tema yang digunakan untuk menghias kelas, boleh sedikit turun ke bawah. Tema yang digunakan untuk menghias kelas adalah bertemakan Natal. Diperbolehkan untuk menambahkan ayat Alkitab yang berhubungan dengan tema untuk hiasan Natal. Peserta diperbolehkan untuk pembuatan hiasan dari rumah. Hiasan boleh di-print dan di rumah apabila diperlukan. Hiasan Natal tidak diperbolehkan untuk ditempel di tembok. Hiasan yang perlu ditempel bisa ditempelkan pada kaca jendela dengan syarat tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya ada kriteria penilaian. A. Gantungan Natal totalnya 100 poin dengan kreativitas 35 poin, kerapian 35 poin, kesesuaian dengan tema 30 poin. B. Menghias kado Natal dengan total skor 100 poin. A. Kreativitas 35 poin, kerapian 35 poin, kesesuaian dengan tema 30 poin. Yang C. Membuat pohon Natal 100 poin, kreativitas 35 poin, kerapian 35 poin, kesesuaian dengan tema 30 poin. Di sini kerapian itu sudah termasuk dengan kebersihan kelasnya. Boleh di next. Teknis pengurangan poinnya. A. Ketidaksesuaian hiasan dengan tema maka akan dikurangi 10 poin masing-masing hiasan. B. Apabila di dalam kelas tidak terdapat hiasan gantungan Natal, kado Natal, dan pohon Natal, maka poin akan hangus. Ketentuan pemenangnya, kelas dengan akumulasi poin terbanyak akan menjadi pemenang. Pemenang tidak diambil dari setiap angkatan. Di bawah ini ada kontak PIC yang dapat dihubungi. Baik, terima kasih untuk kelas. Sekarang untuk PIC Fashion Show dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada lomba fashion show. Di sini setiap boleh next slide. Setiap kelas diwajibkan untuk mengirimkan satu pasangan, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Dan tempat pelaksanaan fashion show akan dilaksanakan di lapangan basket dalam. Untuk teknis pelaksanaan lomba sebagai berikut. Peserta menggunakan busana bertema Natal dengan sopan. Peserta boleh menampilkan gaya atau pose seekspresif mungkin. Pasangan peserta melakukan catwalk secara bersama ke depan, lalu berpose selama 3 detik. Peserta catwalk berpisah jalan ke kiri dan ke kanan sampai ke ujung panggung, lalu berpose selama 3 detik. Peserta kembali ke tengah depan, lalu berpose bersama selama 3 detik, kemudian kembali ke belakang. Boleh next slide. Untuk teknis tambahannya, tema busana yang digunakan yaitu Natal, yaitu bertema Natal, dan diperbolehkan berpose bebas, namun tetap menjaga kesopanan. Untuk kriteria penilaian, kesesuaian busana dengan tema bernilai 35 poin, ketotalitasan dalam penampilkan busana bernilai 25 poin, kepercayaan diri kedua peserta 20 poin, tata rias atau makeup yang dikenakan bernilai 20 poin. Dan untuk teknis pengurangan poinnya, ketidaksesuaian busana dengan tema akan dikurangi 20 poin, jika terlambat 5 menit setelah dipanggil akan dikurangi 5 poin, dan jika terjatuh saat melakukan catwalk akan dikurangi 10 poin. Untuk ketentuan pemenang, akan diambil 3 pasangan dengan akumulasi poin terbanyak untuk menjadi pemenang. Pemenang diambil dari setiap angkatan, jadi satu angkatan memiliki satu pemenang. Boleh next slide. Berikut ada beberapa kontak PIC yang dapat dihubungi. Ada Kimberly Geraldine, saya sendiri, Regina Lijova Leonard, ada Filia Kristabel Wijaya, Laurencia Dian, dan Harriet Damiri Lumbantoruan. Dan di sini ada dicantumkan sketsa lapangan. Jadi saat melakukan fashion show, pertama dilakukan dari titik start, lalu menuju ke tengah depan pada nomor 1, lalu pasangan berpisah ke kanan dan kiri panggung. Di nomor 2, setelah itu kembali lagi ke tengah pada nomor 3,
berpose lagi, setelah itu kembali ke titik start untuk mengakhiri catwalk. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk PIC Fashion Show. Untuk PIC Estafet Bungkus Kado, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya Maila, saya dari PIC dari Estafet Bungkus Kado. Boleh di next. Oke, untuk teknis pelaksanaan lomba, setiap kelas mengirimkan satu tim yang beranggotakan 5 orang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Peserta tidak dibatasi oleh gender, tiap tim akan disediakan koran dari panitia. Hanya koran ya teman-teman, jadi selotip, double tip, hiasan itu bawa masing-masing tim. Tiap tim diperbolehkan membawa hiasan masing-masing seperti pita, manik-manik, dan hiasan lainnya. Dan hal-hal seperti hiasan ini akan menambah nilai kekreatifan, tergantung bagaimana kalian menghiasnya. Boleh di next. Lomba terdiri dari 3 babak, yaitu babak penyisihan, semifinal, dan final. Untuk babak 1 dan 2, yaitu penyisihan dan semifinal, dibagi lagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu untuk kelas 10, fase kedua untuk kelas 11, dan fase ketiga untuk kelas 12. Untuk babak pertama, total timnya ada 21 kelas, 7 kelas dari masing-masing angkatan. Lalu untuk babak kedua ada 9 tim, 3 tim dari masing-masing angkatan, lalu yang terakhir ada final, yaitu total timnya ada 3 tim, 1 tim dari masing-masing angkatan. Lalu tiap tim dalam fase yang sama ini nanti akan dipanggil dan dikumpulkan di lapangan basket dalam. Tiap anggota tim duduk dalam barisan, lalu anggota paling belakang, ini sistemnya, anggota paling belakang harus berlari ke sisi seberang lapangan untuk memilih barang terbaik untuk dibungkus. Jadi memakai sistem siapa cepat dia dapat. Nanti kado yang diberikan akan berbeda-beda soalnya bentuknya. Ada yang level kesulitannya juga berbeda-beda. Pembungkusan kado nanti akan dimulai secara serentak jika semua tim sudah mendapatkan barang. Tiap anggota akan mendapatkan waktu untuk membungkus kado selama 15 detik, dan jika waktu sudah habis, kado harus dioper ke anggota selanjutnya. Setelah estafet selesai, kado diantarkan ke meja juri oleh anggota paling depan. Lalu ini ada denahnya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini ada kotak-kotak berjumlah 5 yang diberi nomor. Kotak ini kalian bisa untuk mempresentasikan manusia ya. Orang yang paling dekat dengan nomor adalah orang paling belakang, dan orang paling belakang inilah yang akan berlari ke sisi seberang untuk mengambil kado-kado yang akan dibungkus oleh tim masing-masing, lalu mereka balik lagi. Nanti akan dimulai secara serentak setelah orang-orang mendapatkan kado dan duduk di tempatnya. Lalu setelah dimulai nanti orangnya akan maju terus-menerus dan hanya boleh 15 detik gitu. Lalu untuk kriteria penilaiannya dibagi jadi 2, yaitu ada nilai kerapian sebanyak 50 poin dan nilai kreativitas sebanyak 50 poin. Untuk teknik pengurangan poin, yang pertama akan dikurangi sebanyak 10 poin jika membungkus kado sebelum dimulai, dan akan dikurangi sebanyak 10 poin juga jika masih membungkus kado saat waktu sudah habis. Ketentuan juaranya, juara ditentukan berdasarkan jumlah poin yang paling besar, serta juara ditentukan per angkatan. Jadi setiap angkatan akan ada satu pemenang. Lalu ini ada kontak PIC lomba yang kalian bisa hubungi jika kalian memiliki pertanyaan, yaitu ada Maila, saya sendiri, lalu ada Natasha Herdiani, dan ada Valerie Isabel. Terima kasih. Oke, thank you dari PIC Bungkus Kado penjelasannya. Sekarang untuk cover lagu, silakan menjelaskan teknisnya. Oke, terima kasih. Boleh di next. Jadi, setiap kelas wajib mengirim maksimal 5 peserta lomba, boleh solo atau grup, dan peserta tidak dibatasi oleh gender. Teknis pelaksanaan lombanya, yang pertama, peserta lomba akan tampil dan dikumpulkan di lapangan berdasarkan angkatan. Jadi, angkatan pertama yang akan dipanggil tuh kelas 10. Saat dipanggil, semua kelas diharapkan untuk berkumpul di aula. Yang kedua, peserta dipersilakan untuk standby di tempat yang sudah ditentukan.
Tiap solo atau grup akan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk melakukan persiapan dengan toleransi waktu 30 detik. Tiap solo atau grup wajib membawakan satu lagu dengan durasi maksimal 5 menit. Teknis tambahannya, yang pertama, tiap peserta diperbolehkan untuk bernyanyi diiringi oleh alat musik seperti gitar, keyboard, dan lain-lain atau -1 karaoke. Lagu dan kostum yang dibawakan wajib bertemakan Natal. Kriteria penilaiannya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada suara, teknik bernyanyi, pembawaan, penampilan, dan instrumen. Tiap poin ini maksimal 20 poin. Pengurangan poin. Yang pertama, akan didiskualifikasi apabila peserta belum datang ke aula setelah 3 menit dipanggil. Yang kedua, akan dikurangi 20 poin apabila lagu atau kostum tidak sesuai dengan tema. Ketentuan juara, yang pertama, juara ditentukan berdasarkan jumlah poin paling besar. Juara ditentukan per angkatan, jadi setiap angkatan akan ada satu pemenang. Kontak PIC lomba yang dapat dihubungi ada Iren, saya sendiri. Yang kedua ada Gabi Helena, dan Natania Evelyn Immanuel. Oh ya teman-teman, untuk cover lagu, bagi kelas yang belum mengirimkan list alat musik apa saja yang akan digunakan, diharapkan untuk segera kirim list alat musiknya ke chat. Kalian bisa pilih salah satu. Kami tunggu sampai hari Minggu jam 7 malam. Terima kasih. Oke, thank you Iren. Oke, sekian buat technical meeting hari ini. Kita udah dengerin. Apa ada yang punya pertanyaan? Boleh untuk ditanyakan. Halo, maaf. Iya, boleh. Apa bisa menjelaskan ulang tadi untuk apa namanya? Estafet bungkus kado. Nanti bakal gimana waktu pengambilan apa namanya? Barang-barang yang akan dibungkus ya. Menjelaskan uang gambar sketsanya. Maaf. Oke, boleh. Dipersilakan untuk PSI bungkus kado untuk menjelaskan ulang. Boleh minta tolong digedein nggak, Dena, di Zoom? Nah, ya. Oke, jadi di sini saya bakal menjelaskan ulang. Jadi tiap tim kan boleh disuruh untuk mendaftarkan 5 orang. Di sketsa ini, 5 orang ini bisa digambarkan melalui kotak-kotak di sebelah ini yang sudah ditunjuk oleh kursornya. Ini ada 5 kotak, jadi ada 5 orang. Nah, dan ada 7 tim untuk 7 kelas tiap angkatan. Nah, paling kiri, orang paling kiri adalah orang paling depan. Sedangkan orang paling kanan yang dekat nomor ini adalah orang paling belakang. Orang paling belakang ini nanti akan berlomba dengan cara berlari, mengambil barang di seberang sebelah kanan. Nih, ada tulisan barang-barang yang akan dibungkus. Nanti di sini disediakan meja, lalu akan diletakkan kado-kado yang sudah dibentuk sedemikian rupa dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ini, jadi orang-orang yang paling belakang ini akan lari untuk mengambil barang yang paling mudah, istilahnya seperti itu. Siapa cepat dia dapat yang paling mudah. Lalu mereka akan balik lagi ke tempat duduknya. Dan itu belum dimulai. Mereka harus duduk secara serentak dulu, baru dimulai. Nah, saat mau dimulai, nanti orang yang paling belakang sampai orang paling depan, ini hanya boleh membungkus kado sama 15 detik saja. Nanti ada timernya 15 detik. Jika ada salah satu peserta yang melebihi waktu yang sudah diberikan, yaitu 15 detik, maka akan
kurangi poin seperti teknis pengurangan poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gitu, 15 detik doang ya teman-teman. Nanti orang yang paling depan ini, orang yang sejajar dengan meja juri, akan mengantarkan kado yang sudah dibungkus ke meja jurinya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi opernya dari belakang ke belakang, dari belakang ke depan ya? Iya, dari belakang ke depan. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Oke, baik, sudah cukup menjelaskan ya. Silakan untuk Valencia Marlin. Halo. Oh, tampaknya tidak mau bertanya. Oke, teman-teman. Gimana? Saya kepencet, saya belum mute. Oke. Sorry ya Kak. Nggak apa-apa. Oke. Tadi sudah menjawab ya, Francisca? Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, Boleh satu persatu. Ya, dimulai dari Elvira dulu. Raise hand aja, raise hand. Oke, maaf Kak, saya mau nanya untuk lomba cerdas cermat diadakan di mana ya? Saya tadi kurang kedengaran. Nah, boleh untuk PAC cerdas cermat. Untuk lomba cerdas cermat di babak pertama akan diadakan di aula, untuk yang kedua di ruang AV. Baik, terima kasih Kak. Oke, untuk Kanya Ignacia boleh? Kak, bungkus kadonya pakai selotip gak? Apa cuma koran doang? Oke, jadi yang disediakan oleh panitia koran doang. Tapi jika emang peserta membutuhkan solatip atau double tip atau segala macam hal, selain koran itu bisa dibawa masing-masing dari rumah ya, karena dari panitia tidak menyediakan. Begitu. Oh, oke. Makasih. Oke. Ini ada yang bertanya. Permisi, saya mau bertanya kalau bagian hias kelas, hiasan boleh digantung atau ditempel di AC atau kipas tidak? Boleh untuk PAC hias kelas? Baik, untuk gantungan seperti itu boleh digantung asalkan tidak meninggalkan bekas dan tidak merusak. Oke, sudah menjawab ya. Ini ada lagi yang bertanya, halo, boleh jelasin ulang yang hias kelas tadi ke PIC-nya saya udah chat tapi belum dibaca. Nah, jadi ada yang ketinggalan info nih. Buat hias kelas boleh dijelasin ulang nggak? Secara singkat aja. Boleh? Harriet mungkin di-share. Oke, jadi untuk menghias kelas itu pesertanya adalah semua orang atau anggota kelas yang belum mengikuti lomba apapun dan diberi waktu selama 240 menit atau 4 jam. Hiasan kelas itu wajib ada pohon Natal, kado Natal, dan juga gantungan Natal. Pohon Natal itu wajib menggunakan barang bekas dan tema yang digunakan itu bertemakan Natal. Diperbolehkan juga untuk menambahkan ayat Alkitab yang berhubungan dengan tema Natal, serta juga diperbolehkan untuk membuat hiasan Natal dari rumah. Hiasan boleh di-print dan dari rumah apabila diperlukan. Lalu, hiasan Natal itu tidak diperbolehkan untuk ditempel di tembok ataupun tempat lainnya yang sampai meninggalkan bekas. Lalu untuk kriteria penilaian ditekankan kepada gantungan Natal, hiasan kado Natal, dan juga pohon Natalnya. Untuk pengurangan poinnya, jika ada ketidaksesuaian dengan tema, dikurangi 10 poin, dan apabila
di dalam kelas itu tidak terdapat gantungan Natal, kado Natal, atau pohon Natal, maka poin itu akan hangus. Pemenangnya diakumulasi dari poin yang terbanyak, dan pemenang tidak diambil dari setiap angkatan. Di bawahnya itu ada kontak PIC, ada Natania Gracia Kristabella, Regina Chaili, dan saya sendiri Fairy Antania Catherine, dan juga ada Stefani Putri. Oke, baik, sudah menjawab ya untuk teknis lomba Natal yang menghias kelas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain. Tadi saya lihat kayaknya ada yang raise hand nih. Boleh teman-teman yang mau bertanya silakan untuk raise hand atau boleh langsung di chat. Halo, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, dari Felicia Gracia, untuk menghias kelas ukuran pohon Natalnya bebas atau gimana nih? Boleh PSI hias kelas untuk menjawab. Untuk pohon Natalnya sendiri bebas ya, dikreasikan aja sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Yang penting di setiap kelas itu ada pohon Natal. Oke, mengikuti juga untuk pohon Natal itu harus full barang bekas atau boleh dicampur yang lain. Untuk PSI, silakan. Untuk PSI hias kelas, Yang penting itu ada unsur barang bekasnya. artinya barang bekas harus lebih mendominasi begitu. Iya, benar. Oke, sudah menjawab ya untuk Charlie. Oke, ada yang mau nanya lagi untuk fashion show itu boleh membawa properti tambahan nggak ya? Di sini mungkin maksud properti tambahan tuh seperti mungkin kipas atau apa nih? Ya mungkin seperti kipas atau slinger yang digantung di tangan mungkin. Gimana nih untuk PAC Fashion Show? Oke, izin menjawab. Mungkin kalau untuk eh, perlengkapan-perlengkapan atau properti itu boleh, asal masih sesuai dengan tema dan dapat mendukung penampilannya gitu. Jadi dan mungkin jangan terlalu besar seperti itu. Masih mendukung dan tetap enak untuk dilihat. Oke, begitu ya respon dari PIC. Iya, Maela, kenapa? Oke, permisi. Jadi ada yang private chat saya nanya, buat bungkus kado boleh bawa hiasan sendiri nggak kayak pita gitu? Boleh ya teman-teman, bungkus kado tuh kalian boleh bawa hiasan, nggak nggak nentu bentuknya apa, kalian mau pitam, kalian mau gantungan, mau manik-manik, atau kalian mau buat sendiri dari kain flanel juga boleh. Jadi bener-bener nggak terbatas. Kalian boleh bawa hiasan apa aja yang bisa nambahin nilai kekreatifan gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Maela untuk jawabannya. Nah, ada lagi nih yang mau bertanya untuk cerdas cermat. Materinya itu apa aja ya? Boleh nih untuk PAC cerdas cermat di-share nih silabusnya, kisi-kisi materinya. Oke, untuk soal cerdas cermat, kurang lebih kisi-kisinya tuh ada tentang Alkitab, Santo Santa, dan orang-orang kudus. Dan juga mungkin hari-hari penting di dalam agama Katolik juga dipelajari. 4 hal itu aku sudah dipelajari. Itu aja. Kurang lebih. Oke, jadi seputar Alkitab, Santo Santa, dan hari-hari penting dalam agama Katolik, begitu? Betul sekali. Oke. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan untuk raise hand atau boleh langsung di chat saja. Oke, teman-teman.
Apakah masih ada yang mau bertanya atau harus ke the end saja? Baik, tampaknya sudah tidak ada yang memiliki pertanyaan. Tadi tidak kita awali dengan doa, tapi mari kita tutup dengan doa sebelum kita menyelesaikan technical meeting ini. Teman-teman, marilah kita berdoa, doakan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan technical meeting kami. Semoga apa yang telah diberikan oleh para PIC dapat didengarkan dengan baik dan dilaksanakan untuk hari Selasa nanti ya Tuhan, ketika pelaksanaannya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua agar kami dapat berusaha semaksimal mungkin, giving my best untuk kelahiran-Mu ya Tuhan, untuk lomba yang akan kami adakan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Thomas Aquino doakanlah kami, Santa Maria de la Strada doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, demikian technical meeting ini sudah selesai. Jika masih ada yang memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan langsung melalui kontak PIC. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan selamat Natal, selamat berlomba. Dadah.